Gelombang demonstrasi yang melanda Iran dalam 10 hari terakhir semakin memanas dan memakan banyak korban jiwa. Demonstrasi ini dipicu oleh krisis ekonomi yang kian memburuk dan kini berkembang menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Iran. Kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri menyebut dari 36 korban tewas, sebanyak 34 orang adalah demonstran. Dua lainnya diketahui berafiliasi dengan pasukan keamanan. Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis angka resmi korban tewas. Namun otoritas menyatakan 3 personel keamanan telah meninggal. Sementara itu, BBC Persia baru berhasil mengonfirmasi identitas 15 korban. Kantor berita aktivis hak asasi manusia juga mencatat lebih dari 60 demonstran terluka dan 2.076 orang ditangkap selama kerusuhan. Aksi protes ini telah menjalar ke 27 dari total 31 provinsi di Iran. Pada Selasa 6 Januari 2026 malam, media semi-resmi Iran melaporkan seorang polisi tewas ditembak oleh pihak yang mereka sebut sebagai perusuh di Maleksahi, Provinsi Ilam, wilayah yang menjadi salah satu pusat protes dan penindakan keras aparat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pasukan keamanan terekam menembakkan gas air mata ke arah massa di Pasar Besar Teheran. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan keras menentang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman video menunjukkan kepulan gas air mata memenuhi area pasar, memaksa massa berlarian sambil meneriakkan kecaman kepada polisi anti huru-hara. Protes bermula pada 28 Desember 2025 ketika para pemilik toko turun ke jalan di Teheran. Mereka memprotes anjloknya nilai tukar rial terhadap dolar AS di pasar bebas. Dalam setahun terakhir, mata uang Iran mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Inflasi melonjak hingga sekitar 40% akibat sanksi internasional terkait program nuklir Iran, diperparah oleh salah urus ekonomi dan korupsi. Tak lama kemudian, mahasiswa dan kelompok masyarakat lain ikut bergabung. Protes pun menyebar ke berbagai kota besar dan kecil. Pada Jumat 2 Januari 2026, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan intervensi jika pasukan keamanan Iran membunuh demonstran damai. Trump menyebut AS siap siaga dan siap bertindak. Sehari setelahnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei merespon dengan pernyataan keras. Ia menyebut para perusuh harus diberi pelajaran dan menegaskan tidak akan menyerah kepada musuh. Nada serupa disampaikan Ketua Kehakiman Gholam Hussein Mohseni EJ. Ia mengatakan pemerintah akan mendengarkan keluhan ekonomi yang sah, namun tidak akan memberi toleransi terhadap aksi yang dianggap merusak ketertiban. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan kesedihan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat bentrokan. Ia menegaskan perlunya mencegah korban tambahan. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut semua individu harus diizinkan melakukan protes secara damai dan menyampaikan keluhan mereka. Kecaman lebih keras datang dari Amnesty International yang menuding pasukan keamanan Iran menyerbu rumah sakit Imam Khomeini di Ilam. Organisasi ini menyebut para aparat menembakkan gas air mata, menghancurkan pintu kaca, dan memukuli demonstran serta tenaga medis. Departemen Luar Negeri AS bahkan menyebut penggerebekan rumah sakit tersebut sebagai kejahatan nyata terhadap kemanusiaan. Para pengamat menilai protes kali ini merupakan yang paling meluas sejak pemberontakan tahun 2022 akibat kematian Mahsa Amini. Saat itu, lebih dari 550 orang tewas dan sekitar 20.000 ditahan dalam penindakan aparat. Kini dengan krisis ekonomi yang terus menekan dan kemarahan publik yang meluas, kekhawatiran muncul bahwa penindasan kali ini bisa lebih keras dan berdarah dibanding sebelumnya.